Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah kita boleh berada bersama di waktu yang sama untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita datang pada Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala. Tidak ada kuasa yang terbesar Tuhan yang tinggal di dalam setiap kami selain daripada kuasa-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus atas pemeliharaan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kuduskan, layakkan setiap kami untuk datang bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Kau melawat setiap kami. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama dengan saya Bapak Saudara. Ya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih-Mu. Bersamaku, kasih
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu terbesar, Kau Tuhanku, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kau Yesusku terbesar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu. Kau Tuhanku, Yesusku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhanku. Oh Yesusku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Yesusku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami, Yesus. Terima kasih, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kau sumber sukacita, sumber damai, batu karang siap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bawa hati kami, tarik hati kami, penuhi cap kami Tuhan. Oh,
terbesar, Yesus kau terlebih besar kuasamu. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus selamanya. Buat kasih-Mu. Tahukah Bapak-Ibu Saudara, setiap permasalahan, setiap pergumulan kita saat ini bisa kita tanggung di dalam Dia. Sebab Yesus terlebih besar. Dia tinggal dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan kekuatan yang baru. Mari lebih lagi fokuskan satu hati dan pikiran Bapak-Ibu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di Mari panggil nama Yesus, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Panggil namanya Yesus, kau terbesar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil Dia, oh Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau yang percaya Yesus, kau tinggal dalam kami, lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, oh Yesus, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya,
Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia namamu. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia namamu. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan namamu. Namamu, kasih-Mu kekal. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab satu kuasa yang besar telah tinggal dalam setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama dengan kata-kata. Pimpin kuasa Raja mulia, mengalahkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Oh, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, Mari bersama katakan. diberi rasa Raja mulia, mengalahkan musuh di bawah kaki. Ku pakai Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah lawan, bila Allah siapa jadi lawanku. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sebab Kau Tuhan, kekuatan setiap kami, batu karang kami, hanya Kau Yesus. Mari lebih lagi katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya andalkan dalam hidup kami. Oh, hanya Kau Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pada hambanya saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat menikmati ibadah online sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan tetap sempurna atas setiap kami. Kami sudah Kau izinkan memuji menyembah Engkau. Kami sudah Kau izinkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu turun atas setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Pengurapan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini mengakar dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami hamba-Mu. Juga Kau mengurapi semua pemirsa yang ada di rumah. Dan benih firman ini akan tertabur dengan luar biasa memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya saat ini saudara semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan, dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi sehat-sehat saja. Ini semua bukan kekuatan kita. Namun karena anugerah-Nya, kasih-Nya, kemurahan Tuhan yang sudah begitu luar biasa atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita harus beribadah secara online ya, hari-hari ini kita tetap bersyukur Tuhan masih memberikan fasilitas itu dalam setiap kita. Saya selalu berdoa buat saudara sekalian supaya roh kita tetap disatukan. Roh kita tetap menyala-nyala, roh kita tidak padam meskipun kita tidak bisa bertemu di dalam ibadah secara langsung. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya mau membahas satu hal dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Di situ judulnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Saudara saya siap ya. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan.
Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu perikop dari Haggai sudah kita baca bersama. Saya akan berikan judul renungan, memprioritaskan yang tepat, mendatangkan berkat. Memprioritaskan yang tepat akan mendatangkan berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Haggai ini ada dua hal. Saat seseorang mengerti akan mengerti akan kewajibannya, saat dia datang kembali membangun bait suci yang saat itu tinggal reruntuhan, maka berkat pemulihan akan datang kepada mereka. Tapi saat mereka tidak taat, maka penghukuman ada pada bangsa itu. Kita sudah baca, mereka bekerja, membawa upah pulang ke rumah, seperti membawa uang di kantong yang berlubang, di pundi yang berlubang. Mereka makan, tapi tidak pernah merasa kenyang. Mereka pergi dari rumah untuk bekerja, tapi mereka tidak merasakan satu kepuasan dari hasil kerjanya. Saudara, kalau kita belajar hari-hari ini, kita belajar dari kitab Haggai ini. Haggai ini di mana dikatakan rumah di situ. Saya garis bawahi rumah dalam, bentar saya cari ayatnya tadi, dalam huruf besar, yaitu ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Haggai bunyinya, 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah di sini huruf besar, saudara. Zaman Haggai, rumah di situ maksudnya adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya, bait Allah, keberadaan Tuhan pada zaman perjanjian lama, keberadaan Allah pada zaman perjanjian lama diwujudkan tiang awan, tiang api, mezbah, kemudian bait suci. Tapi merujuk kepada hari ini di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara, rumah sekarang ini yang Haggai maksudkan, kalau kita tarik ke zaman sekarang, rumah ini adalah hadirat Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka saat kita baca, Haggai ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada saudara. Sepertinya Tuhan mau berkata-kata, belum cukupkah kamu mencari hal-hal yang roh jasmani dalam hidupmu? Kamu memapani rumahmu dengan baik. Kamu terus menimbun harta benda secara jasmanimu. Sampai kamu mengabaikan, sampai kamu melupakan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Alkitab katakan ini membangun reruntuhan. Artinya dulu pernah ada. Bait itu dulu pernah ada. Hadirat Tuhan ini dulu pernah ada dalam hidup kita. Hadirat Tuhan ini pernah kita rasakan. Namun hari-hari ini tidak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah mungkin hanya rutinitas saja. Kita melayani, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Lupa untuk melayani pribadinya Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini disibukkan karena pandemi ini. Kita harus bekerja lebih keras, kita harus ini, harus itu, memprioritaskan keluarga dan sebagainya. Sehingga rumah yang harusnya dibangun lebih prioritas lagi. Bait Tuhan, hubungan hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita abaikan. Bukan kita abaikan, mungkin kita tidak maksimal di situ. Saudara, hari ini, saudara diingatkan lewat pemberitaan firman pada sore hari ini. Untuk kita kembali kepada kasih kita yang semula. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Seberapa jauh kita sudah melangkah jauh dari Tuhan. Tuhan mau tarik kita kembali. Mari anakku mendekatlah. Bangun kembali. Baitku, rumahku yang saat ini sudah menjadi reruntuhan. Bangun itu kembali. Maka aku akan pulihkan keadaanmu. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya pada hari ini, saudara.
Saya pada saat menggali HG ini, saya tertemplak terlebih dahulu. Saya koreksi hidup saya koreksi kehidupan saya koreksi pelayanan saya. Saya disibukkan oleh aneka pelayanan. Mungkin orang lain lihat, wow, rohani. Tapi di mata Tuhan, Tuhan ingatkan, bangun reruntuhan itu terlebih dahulu. Kamu jangan sibuk memapani rumahmu secara fisik, tapi bangun reruntuhan ini. Saudara, hari ini selama firman disampaikan, mari kita terus rendah hati untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Hari ini kalau ibadah normal, kita ibadah pencurahan Roh Kudus hari ketiga. Bagaimana gereja biasanya memfasilitasi untuk kita ibadah tiap sore, mengundang hadirat Tuhan, Roh Kudus yang belum baptis roh di situ baptis roh, kemudian yang rohaninya pingsan mati dihidupkan kembali di situ. Hari ini tidak membatasi, ibadah online ini tidak membatasi hal tersebut. Roh Kudus tetap berkarya di dalam diri saudara masing-masing karena tubuh kita adalah baitnya. Saudara, hidup ini adalah pilihan saudara. Dan pilihan kita hari-hari ini bukan pilihan mau baik buruk, kaya miskin, nyaman tidak nyaman. Tapi kita harus lebih kepada apakah yang kulakukan hari ini berkenan buat Tuhan. Apakah yang kulakukan hari-hari ini menjauhkan aku dari Tuhan atau mendekatkan aku kepada Tuhan. Ini pilihan saudara. Dan justru di hari-hari sulit ini kita makin terasah iman kita. Makin terasah yang di dalam hidup kita, apa yang sudah kita dapatkan dari firman-firman selama ini, itu menguji kedewasaan iman kita. Bagaimana kita berpola pandang, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa memprioritaskan apa yang lebih utama dalam hidup kita. Sibuk dengan hal-hal kita secara pribadi, sibuk memapani rumah kita pribadi, atau kita memprioritaskan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam bacaan yang kita baca tadi saudara, ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Artinya sampai dengan kondisi-kondisi yang buruk seperti itu, kita itu tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Kita harusnya mengintrospeksi diri kita. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku? Aku bekerja keras, bukan aku bertopang tangan diam saja, tetapi aku tidak bisa membawa pulang hasil yang sepadan dengan kerjaku. Ayat 9 katakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Kekeringan atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu. Aku berada di posisi di mana Tuhan. Aku sudah bekerja, aku sudah maksimal. Kenapa hal ini terjadi? Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Dan Tuhan berkata, karena kuncinya di sini, kamu sibuk membangun rumahmu, tetapi membiarkan rumahku, bait itu, hadirat Tuhan, hubungan yang intim, yang dulu pernah ada, cinta mula-mula menjadi reruntuhan. Saudara bisa pilih langkah saudara selanjutnya. Setelah firman ini tertabur, setelah saudara dengarkan, saudara tetap di kondisi sekarang atau mau berubah. Atau mau berubah berbalik keadaan, maka lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mungkin saya tidak tahu hari-hari ini apa yang menimpa saudara. Mungkin saudara ada di dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau kita memprioritaskan yang tepat,
maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Berkat di sini bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, damai sejahtera dan sukacita tidak akan pernah tinggalkan setiap kita. Dalam masalah terburuk sekalipun, kalau kita ada damai sejahtera dan sukacita, maka itu masalah seolah-olah tidak pernah ada dalam hidup kita. Raja Daud sangat menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih baik 1 hari di pelatarmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pengalaman hidup Raja Daud. Karena di dalam segala permasalahan, bahwa tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun kembali reruntuhan itu menjadi yang prioritas dalam hidupmu. Oleh sebab itu apapun masalah saudara saat ini, kembali kepada kasih yang semula. Kita buka beberapa ayat di Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1-5. Wahyu 2 ayat 1-5 di situ kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini saudara, jemaat di Korintus ini, di Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan tahu segala jeripayahnya, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mendatangkan kepadamu dan aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di jemaat peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus dengan Hagai yang kita baca sama, kembali kepada kasih cinta kita yang semula kepada Tuhan, kepada bagaimana kita membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita membangun hubungan yang intim kembali dengan Tuhan, bagaimana kita memprioritaskan itu daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu saudara, benar-benar sore hari ini, saudara dan saya, Tuhan sangat mengasihi dengan memperingatkan kita lewat firman Tuhan sore hari ini. Apa yang harus kita perbuat supaya keadaan pulih? Kita buka kembali ke Hagai tadi. Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Mau tidak mau, kita harus membangun kembali reruntuhan itu. Kenapa Tuhan katakan harus naik ke gunung? Naik ke gunung, bawa kayu. Saudara tahu, kita naik ke gunung saja tanpa membawa apa-apa. Ini sesuatu yang berat. Tetapi di sini naik ke gunung, bawa kayu. Tuhan mau saudara, kita totalitas untuk membangun kembali reruntuhan itu. Perlu usaha yang ekstra keras untuk kita bisa tinggal dalam hadiratnya. Untuk kita bisa memiliki kembali kasih yang semula. Untuk kita bisa kembali intim, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Ini perlu kerja keras, disiplin, dan bukan hal yang mudah. Naik ke gunung, bawa kayu. Totalitas saudara, bangun mezbahku di situ. Bangun reruntuhan itu di situ. Saudara, tantangan untuk saudara. Ajakan Tuhan untuk saudara. Kalau kita mau Tuhan pulihkan, mau tidak mau, hal itu harus kita lakukan. Ada satu yang mau saya sedikit bagikan kepada saudara. Saya pernah ada dalam kondisi seolah-olah Tuhan itu jauh dari saya. Dalam kondisi masalah yang tidak jelas. Tidak jelas masalahnya secara real itu apa. Tapi hati saya di sini tuh sangat kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Sangat tidak nyaman. Saya berdoa. Tuhan katakan, satu-satunya bisa selesai hanya masuk hadiratku. Baik, saya lakukan.
naik ke gunung, bawa kayu, ini saya lakukan. Dan saya berjuang mati-matian untuk benar-benar naik ke gunung bawa kayu. Kenapa? Saat hati tidak nyaman untuk memuji, menyembah, menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita itu sulit, saudara. Sulit, saudara. Tapi saat itu saya dapatkan. Rasanya pemulihan itu terjadi. Janji Tuhan seperti yang kita baca nanti di ayat 12-14. Roh saya menyala-nyala kembali. Roh saya berkobar-kobar lagi. Semangat saya kembali. Yang tadinya letih, lesu, tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Penuh dengan sukacita. Memang benar, kerajaan Allah bukanlah masalah makanan dan minuman. Tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus kembali memenuhi hidup kita, saudara, maka itu yang kita dapat. Hadirat Tuhan. Maka kita bisa berkata seperti Daud berkata, lebih baik 1000 hari. 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari situlah semuanya pertolongan kita. Itu ya dan amin. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk setiap saudara pada sore malam hari ini. Bangun kembali reruntuhan yang pernah ada. Bangun kembali hubunganmu yang pernah ada dengan Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Maka janji firman Tuhan, kamu menabur banyak, kamu akan pulang dengan hasil yang banyak. Kamu makan tapi kamu akan kenyang. Kamu minum tapi kamu juga puas. Kamu berpakaian, badanmu panas. Orang yang bekerja untuk upah melimpah-limpah berkatnya. Dan Tuhan tidak lagi mendatangkan kekeringan kepada setiap kita. Namun benar-benar pemeliharaan yang sempurna. Seperti ayat terakhir yang kita baca, ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Semangat kita, roh kita akan kembali menyala-nyala. Lakukan yang terbaik, prioritaskan yang tepat. Maka berkat itu akan datang kepada setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sore ini firman-Mu merupakan ajakan bukan setiap kami. Mengingatkan setiap kami apabila kami hari-hari ini ada yang jauh dari Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Bapa yang sangat sayang kepada anaknya. Engkau berkata, kemarilah anakku, bangun kembali hubungan itu. Bangun kembali rumahku. Jangan biarkan rumahku menjadi reruntuhan, sedang kamu sibuk dengan urusan di luar sana. Urusan-urusan yang jasmani. Mari kita responi, saudara, ajakan Tuhan ini dengan kita naik ke gunung. Bawa kayu. Untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh indah. Terima kasih buat perhatian-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu kepada setiap kami. Sehingga Engkau tidak mau dari satu pun kami yang menjauh daripada kasih-Mu. Engkau tidak mau kami jatuh kepada dosa dengan cinta kami yang semula jauh dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau Engkau mengambil kaki dian kami dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada sore malam hari ini, kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami berkomitmen. Kami mau dan siap meresponi firman-Mu sore hari ini. Kami mau membangun kembali reruntuhan itu. Kami mau membangun kembali hubungan kami dengan Engkau yang tadinya jauh. Kami mau terus dekat kepadamu. Terus ada hadirat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau memprioritaskan yang tepat. Hingga berkat-berkat itu tercurah atas setiap kami. Bapa dalam surga, kami saat ini di tempat ini berdoa. Buat bangsa kami. Buat negeri kami yang tercinta Indonesia. Kalau boleh Tuhan, lalukan segera pandemi ini dari bumi Indonesia. Kau memberkati Bapak pemimpin, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri serta jajarannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan atas mereka. Sehingga dalam menangani pandemi ini Tuhan, mereka bisa melakukan yang terbaik, yang bijak. Kami tak lupa juga berdoa untuk para medis yang bertugas di garis depan Tuhan. Pahlawan-pahlawan kemanusiaan, pahlawan-pahlawan kesehatan yang mampu berjuang untuk kami semua. Tuhan berkati mereka,
hiburkan mereka saat mereka lelah, saat mereka jenuh dalam pekerjaan, saat mereka benar-benar putus asa Tuhan. Engkau satu-satunya penghibur, Engkau penolong, Engkau yang memberikan kekuatan penghiburan yang luar biasa buat mereka Tuhan. Kami salut kepada mereka, kami bangga akan orang-orang yang mau berkorban nyawa untuk sesamanya. Kau juga berikan kekuatan, kebutuhan seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan cukupkan. Karena jerih payah di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, lebih JKI Mahanaim, jemaatmu yang saat ini menyaksikan tayangan ini dari rumah. Kau berkati mereka semua, supaya api roh mereka tetap menyala-nyala dalam Engkau. Mereka bisa memprioritaskan yang tepat. Mereka tidak sibuk memapani rumahnya sendiri, tapi benar-benar mau memprioritaskan membangun reruntuhan ini, membangun hubungan kembali dengan Engkau yang tadinya jauh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita memanifestasikan menerima berkat dari Tuhan. Dengan otoritas dari surga, marilah kita terima berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim, berkat jasmani rohani dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.